Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini akan membahas mengenai cara membuat pertanyaan penelitian. Ya, saya maksud di sini adalah kita akan memberikan tips atau memberikan cara secara global bagaimana cara membuat pertanyaan penelitian. Baik, yang pertama adalah pastikan Anda memahami judul penelitian Anda terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara Anda memahami judul penelitian Anda? Anda baca, Anda resapi, Anda pikirkan apa yang akan mau ditanyakan. Jangan pertanyaan Anda itu nantinya akan berbeda dengan judul penelitian Anda atau tidak nyambung dengan judul penelitian Anda. Kemudian yang kedua, perhatikan kembali rumusan masalah penelitian. Ya, ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk Anda perhatikan. Perhatikan kembali rumusan penelitian Anda, karena rumusan penelitian inilah yang akan Anda teliti. Rumusan penelitian inilah yang akan Anda dalami, sehingga pertanyaan-pertanyaan Anda itu nanti akan menjurus kepada rumusan masalah yang telah Anda tulis itu. Jika rumusan masalah Anda ada dua, maka dari dua rumusan masalah inilah yang Anda teliti sekali untuk mengerjakannya, yang Anda cermati sekali di dalam menulis pertanyaan itu. Jadi saran saya, Anda pahami kembali dan perhatikan kembali rumusan masalah Anda, karena inilah kunci daripada membuat pertanyaan penelitian itu. Nah, ini harus Anda pahami. Yang ketiga adalah mulai pertanyaan yang bersifat umum. Nah, contoh, judul penelitian Anda adalah penyebab perceraian antara suami dan istri di bla 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 bla. Nah, kalau judul Anda seperti ini, maka seperti yang saya katakan tadi, mulai dari pertanyaan yang umum. Anda tanya terlebih dahulu, Bapak, Ibu sudah berumah tangga atau sudah menikahkah? Nah, seperti itu. Nanti dia akan menjawab sudah. Bagaimana perkembangan, bagaimana keadaan daripada pernikahan Bapak atau Ibu? Nanti kalau dia katakan cerai, maka dia akan jawab saya sudah bercerai. Nah, baru masuk pertanyaan khusus Anda. Apa Pak? Penyebab perceraian Bapak? Apa penyebab perceraian Ibu? Nah, dari sini bisa masuk langsung ke jantung daripada pertanyaan itu, ke jantung daripada rumusan masalah itu. Jangan Anda tulis langsung pertanyaan yang pertama, jelaskan penyebab perceraian Bapak atau perceraian Ibu. Jangan, kesannya kurang sopan. Kemudian kemungkinan Anda akan tidak mendapatkan informasi yang luas mengenai hal yang Anda teliti. Nah, jadi ingat, yang poin ketiga adalah mulai pertanyaan yang bersifat umum. Kemudian yang keempat, buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Ya, jumlah pertanyaan Anda itu jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Lantas berapa Pak? Tidak ada ukuran yang standarnya ya. Tidak ada ukuran yang harus pertanyaannya jumlahnya segini, nggak ada. Tapi saran saya maksimal itu 20 pertanyaan sudah cukup. Sudah banyak sekali itu 20 pertanyaan. Nah, kemudian yang kelima, 5 pertanyaan yang terakhir ya. Jika Anda memiliki 20 pertanyaan, maka 5 pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-16 itu bersifat khusus yang langsung masuk inti kepada permasalahan yang mau Anda tanya. Ya, 5 pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang spektakuler. 5 pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan kunci terhadap jawaban yang ada di rumusan masalah Anda. Nah, jadi di poin yang 5 ini ya, di poin yang 5 ini adalah lanjutan daripada poin yang ketiga tadi. Dari sifat umum kemudian membawa ke sifat yang khusus. Pertanyaan yang umum kemudian diakhiri dengan pertanyaan yang khusus. Pertanyaan yang khusus itu saya sarankan
5 di pertanyaan yang terakhir saja. Kemudian yang keenam, mulai pertanyaan dengan kalimat atau dengan kata apakah. Nah, jadi yang pertama itu yang bersifat umum tadi, ya, yang bersifat umum tadi Anda tanya dengan kata apakah. Apakah Bapak atau Ibu sudah menikah? Maka jawabannya akan singkat, sudah atau belum. Nah, kemudian untuk mendalami pertanyaan itu lagi, Anda mulai dengan kata bagaimanakah. Nah, bagaimanakah pernikahan Bapak dengan Ibu? Oh, kami sudah cerai. Nah, bagaimana Pak bisa cerai? Nah, bagaimana bisa cerai itu, itulah akan menghasilkan jawaban penyebab perceraian mereka. Nah, paham ya? Nah, jadi ada trik untuk memberikan pertanyaan kepada informan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah susunlah pertanyaan yang sistematik. Yang saya maksudkan sistematik di sini adalah pertanyaan pertama dengan pertanyaan yang kedua saling berkaitan. Begitu juga dengan pertanyaan yang ketiga dengan yang keempat saling berkaitan. Artinya pertanyaan ini mempunyai runtun yang bagus, mempunyai turunan yang baik, sehingga pertanyaan ini tidak lari kemana-mana, ya. Tidak mesti juga Anda tuliskan pertanyaan itu secara detail, umpama 20 pertanyaan, 20 telah hadir di sini, tidak juga perlu. Mungkin Anda lihai di dalam mewawancarai orang, Anda sangat mahir dalam mewawancarai informan Anda. Anda catat saja hal-hal yang penting sekali yang akan Anda tanya. Tapi ingat, untuk memulai pertanyaan ini gunakanlah kata apakah. Dan untuk merincikan itu, Anda mau mengetahui bagaimana luasnya permasalahan yang dia hadapi, bagaimana permasalahan yang akan mau Anda kaji, gunakan kata bagaimanakah. Nah, ketujuh inilah tips atau cara yang dapat saya share kepada Anda mengenai cara membuat pertanyaan penelitian. Bagaimana Anda memahami apa yang saya sampaikan? Mudah-mudahan Anda memahami apa yang saya sampaikan ini dan bermanfaat bagi penelitian Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan share kepada teman-teman Anda. Mungkin teman-teman Anda juga menginginkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.